Halo, perkenalkan nama saya Raditya Putra Pratama dengan NIM 211001211400063. Sini saya akan melakukan tutorial menggunakan tips, yang dimana untuk tutorial ini saya akan tahap-tahap menganalisa kekar, lipatan, drag fault, case fracture, dan juga striasi. Yang pertama adalah untuk pengolahan kekar menggunakan dips. Yang pertama kita buka aplikasi dips terlebih dahulu. Lalu di sini karena kita menggunakan kekar, kita ubah terlebih dahulu yaitu untuk strike right slash dip ini. Lalu dari strike dip kita copy datanya. Oke, kita paste. Udah semua, baru dipencet kontur preset, klik. Nah, udah dapat nih untuk kontur tertingginya. Lalu kita tentukan untuk max 1 dan max 2. Kita pencet add user plane. Ya, di sini. Lalu untuk yang ini saya beri max 1 karena ini hanya titik, jadi kita pakainya pol dan label yang diaktif dicentang. Oke, lalu untuk max 2 nya ini kita add user plane lagi. Ini max 2 dan sama dengan yang max 1, kita centang pol dan labelnya juga, hanya centang pol dan label, klik OK. Oke, sudah sampai sini. Lalu kita buat plan-nya untuk max 1 dan max 2. Caranya sama dengan yang tadi, kita add user plan, kita pas di titik sini. Untuk max 1 berarti plan 1, dan bedanya di sini polnya kita nonaktifkan, kita aktifkan yang plan. Karena kita akan buat plan 1, klik OK, sudah terbuat. Lalu untuk yang max 2 nya juga ini kita buat plannya ini P2 dan diaktifkan label dan plan, klik OK, sudah terbentuk. Oke, untuk plan 1 dan plan 2 nya. Lalu perpotongan antara plan 1 dan plan 2 ini adalah sigma 2. Jadi kita namakan sigma 2 di sini. Oke, sini sigma 2. Nah, setelah dapat, kita buat griddle plane. Griddle plane itu adalah bidang yang memotong antara max 1 dengan max 2. Caranya tinggal kita plot di sini saja. Griddle plane. Udah memotong. Lalu kita hitung sudut perpotongan besar sudut perpotongan antara P1 dengan griddle plane yaitu sini dengan P2 dengan griddle plane yaitu di sini. Caranya kita aktifkan ke tools, lalu ada measure angle di sini. Ini 1, lalu ini di sini 2. Nah, jadi kita dapat 130,71 atau bisa dibulatkan menjadi 131. Untuk 131 sendiri berarti titik tengahnya itu 65,5.
Oke, lalu tutup 65,5 ya. Ini di antara sudut ini dengan ini titik tengahnya adalah 65,5 derajat. Lalu kita hitung, untuk menghitungnya kita gunakan pitch grid. Kita tahan di sini. Nah, kita mulai hitung dari bagian sini. Untuk satu bidang ini itu mewakili 5 derajat. Jadi kita hitung dulu untuk menentukannya. 1, 2, 3. Di sini dan kita kasih nama sigma 3 karena lebih dari 90 derajat. Klik OK. Bentar, ini harusnya pol saja. Nah, ya ketemu sigma 3, lalu kita mencari sigma 1 yaitu 90 derajat dari sigma 3. Untuk caranya bisa kita hitung cara manual dari menggunakan grid plane, atau kita gunakan manfaatkan sejauh grid plane ini, dan untuk garisnya itu harus melewati perpotongan yang di tengah dan juga sigma 3. Oke, saya coba sebentar. Sebentar. Di sini. Ini sigma 1. Klik OK. Yang bisa dihitung manual, tapi untuk cepatnya seperti itu. Ya, karena sudah selesai, kita delete all. Lalu di sini bisa kita custom sebentar. Ini stereo netnya kita aktifkan, lalu gunakan equatorial. Udah kontur, lalu kita edit konturnya, edit user plane. Kita bisa ganti-ganti warnanya sesuka hati kita. Ini mungkin ganti warna merah, ganti warna biru, ganti warna hijau cerah, ganti warna tan. Lalu ini plum, ini sigma 3, kita ganti warna pink mungkin. Lalu yang ini warna lagi ya aqua. Klik OK. Di sini sudah terlihat untuk warna-warnanya. Max 1, Max 1, Max 2, grid plane sigma 2, P2, P1. Nah,
Ini lalu kita ke legend sini, terus kita aktifkan yang namanya mature plan. Nah, sebelum itu kita ubah dulu ini ke trend plunk, karena kedudukan antara sigma 1, sigma 2 dan sigma 3 ini menggunakan trend plunk, bukan strike bid. Oke, lalu kita bisa save pekerjaan ini. Belum di save, saya beri nama dulu sebentar. Oke, bisa kita save, kita export maksudnya ke image file, car analysis, save. Sudah selesai, itulah tutorial baik. Untuk tutorial yang kedua yaitu lipatan. Sebenarnya sama lipatan itu dengan ke car. Untuk pertama kita buka aplikasi Dips terlebih dahulu, lalu kita ubah ke strike right dash dip. Oke, untuk datanya, nah di sini kan harusnya itu NE bukan NW. Jadi untuk ini udah NW, kita ubah terlebih dahulu ke NE. Nah di sini sudah dirubah ke NE dan dipnya tidak perlu dirubah. Kita select semuanya, copy, lalu kita masukkan ke Dips. Ini sudah ada 10, lalu kita ke kontur preset. Nah, sudah ketemu untuk titik max-nya berapa, untuk ininya berapa. Kita tentukan titik max-nya di sini. Ini saya beri tanda max 1. Untuk visibility-nya kita pakai pol max 1, lalu ini adalah max 2. Sebentar, bisa ditengahin nggak ya? Nggak bisa nih. Nah, lalu kita buat bidang sayap lipatan istilahnya. Ini sayap lipatan 2. Plannya dicentang, lalu ke max 1 kita ubah lagi. Ini sayap lipatan 1, label dan plannya aktif ya. Lalu untuk pemotongan sayap lipatan 1 dan 2 ini merupakan sigma 2. Kita taruh di sini ya, sigma 2. Untuk ini kita aktifkan pol dan labelnya saja, sigma 2. Oke, terus setelah itu kita buat bidang bantunya. Buat bidang bantu di pemotongan sini sama ya, bidang bantu. Kita aktifkan label dan plan, klik OK. Kita buat bidang bantu, kita ukur dulu derajatnya. Untuk kita ukur derajat untuk max 1 dan max 2, yang dimana derajatnya itu dari perpotongan sayap lipatan 2 dengan bidang bantu dan sayap lipatan 1 dengan bidang bantu. Kita pakai tools namanya measure angle sini, oke, dan di bawahnya.
sebentar. Nah, di sini. Nah, kita dapat untuk derajatnya adalah 73, berarti sekitaran 36,5. Dan di sini ini kurang dari 90 derajat, jadi kita namanya sudut diantara nanti itu sigma 1. Kita close, lalu kita pakai tools yang namanya pitch grid. Kita taruh di sini untuk menghitung derajatnya. Sebentar. Nah, sini setiap satu bidang ini sudah dilihatkan tadi mewakili 5 derajat, berarti ini 36 derajat ya. Berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36. 36 di sini. Kira-kira di sini 36. Namanya sigma 1. Kita centang hanya pol dan label saja, klik OK. Nah, lalu untuk mencari sigma 3 yaitu 90 derajat dari sigma 1. Untuk cara gampangnya bisa kita gunakan, tidak perlu menghitung, yaitu kita sejajarkan saja antara garis sigma 2 dengan sigma 1, sejajar dengan bidang bantunya. Oke, di sini tidak bisa, berarti kita ke atas. Bentar. Oke, berarti di sini. Ini sigma 3. Untuk ininya pol dan label saja sama. Nah, oke. Lalu setelah itu kita hapus delete all tools. Ini di sini ya. Oke, lalu kita buat yang namanya axial plane. Axial plane itu yang memotong sigma 1 dan sigma 2 dari ke sini. Atau ya sama aja, kita bisa pakai sigma 3 di sini yang sudah ada. Ini namanya axial plane. Untuk bedanya ini polnya kita matikan, plane-nya kita aktifkan. Nah, ini sigma 2 dan axial plane memotong. Oke, sudah. Lalu kita aktifkan untuk konturnya. Untuk legendnya kita aktifkan major plane-nya, atau kita ubah. Lalu stereo netnya kita aktifkan. Untuk stereo kita pakai equatorial. Untuk warnanya di sini saya ubah dulu. Kita bisa select salah satu. Kita edit user plane. Ini kita hijau saja sudah. Lalu ini bisa kita ubah warnanya. Ini kita ubah merah. Bisa diubah sesuai sesuka hati kita. Ini pakai sinesnya, dan ini yang coklat. Klik OK. Sudah selesai. Ini juga sudah nih. Lalu untuk ini kita ubah ke trend dan pelang.
karena untuk sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 ya. Untuk kedudukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 nya. Nah, kita ke export. Ini untuk tutorial selanjutnya, yaitu untuk unsur penyerta sesar, yaitu drag fault. Yang pertama, kita buka dips terlebih dahulu, lalu kita ubah menjadi strike right slash dip. Untuk datanya yaitu sudah ada di sini. Untuk bidang sesar dengan drag fault, lalu kita masuk sini dan langsung ke kontur preset. Nah, di sini kita buat user plan, kita bebas taruh di mana saja. Lalu kita buat bidang sesar. Untuk strike nya tadi 23543 sudah, namanya bidang sesar. Oke. Bentar, ada yang kurang. Ini ID-nya tidak usah, dan kita pakainya plan. Oke, lalu kita tambah lagi untuk bagian drag fault-nya. Drag fault ID-nya tidak usah, dan kita pakainya plan. Untuk drag fault-nya sendiri 108/56 Oke. Nah, lalu untuk pertemuan antara bidang sesar dengan drag fault ini namanya sigma 2. Kita taruh di sini sigma 2. Kita pakainya pol. Ini sigma 2. Oke. Nah, udah. Terus oke, selanjutnya kita buat bidang bantu sigma 2 dari sigma 2 sini. Nah, kita tulis bidang bantu. Ini kita pakainya plan. Oke. Nah, gunanya ini untuk mencari sigma 1 dan sigma 3. Lalu untuk perpotongan bidang drag fault dan bidang bantu ini namanya sigma 3 aksen. Ini kita pakainya pol karena cuma titik. 3 aksen. 3 aksen. Lalu kita mencari sigma 1 aksen, yaitu 90 derajat dari sigma 3. Kita untuk menghitung 90 derajatnya kita pakai tools, lalu ke pitch grid. Sini oke, 90 derajat ya. Berarti 18. Kalau misalnya ini satu ininya 5 derajat, berarti untuk 90 derajat berarti 18. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sih ya di sini. Oke. Ini pol sigma 1 aksen. Lalu setelah ketemu sigma 1 aksen, kita cari sigma satunya, yaitu 30 derajat dari perpotongan bidang sesar dengan bidang bantu ke arah sigma 1 aksen ke 30 derajat. Berarti
sini 5, 10, 15, 20, 25, 30 di sini. Sigma 1 ya, pol. Oke. Tadi mohon maaf, koreksi untuk sigma satunya. Untuk sigma satunya yaitu 30 derajat dari bidang sesar dengan bidang bantu ke sigma 1 ke sini. Lima, 10, 15, 20, 25, 30 sini. Bantu. Oke. Untuk sigma 3-nya kita hitung 90 derajat dari sigma 1, atau kalau bisa dihitung manual atau kita setarakan garisnya dari sigma 1 dengan sigma 2. Jadi seperti ini, sesuai searah dengan garis bidang bantu. Ini sudah satu garis. Bentar, berarti ini enggak di sini berarti. Tiganya sudah. Lalu ini toolsnya bisa kita delete. Lalu dari sini bisa kita nyalakan stereo netnya. Lalu untuk equatorial, lalu major plan di legend, lalu major plan. Nah, di sini bisa kita edit user plan. Ini kita pilih warna sesuka kita. Ini sudah selesai. Untuk ininya kita ganti jadi trend dan plunge untuk mencari kedudukan, untuk kedudukan sigma 1, 2, dan 3 nya. Oke, lalu kita save, kita export ya. Ini drag volt. Oke, untuk selanjutnya adalah unsur penyerta sesar berupa gas fraktur. Yang pertama kita buka aplikasi DIPS, lalu kita klik new, kita besar dulu ya. Ini langsung ke kontur preset aja. Nah, untuk datanya di sini ada bidang sesarnya berupa sekian dan gas frakturnya sekian. Lalu kita di sini add user plan, lalu kita tulis bidang sesar. Maaf, ini saya ganti dulu ininya, kita ganti ke strike right slash deep sebelumnya. Lalu kita tulis ini bidang sesar, strike right deepnya di 14543. Bidang ininya kita ganti hanya label dan plan saja. Bentar, mohon maaf.
ID-nya dimatiin. Lalu kita add lagi di terserah namanya cache fracture. Ininya 3541, tracknya 35, div-nya 41, ID-nya tidak usah, hanya label dan plan. Lalu untuk pertemuan antara cache fracture dengan bidang sesar adalah sigma 2. Kita taruh di sini. Sigma 2 hanya ini kita pause saja, lainnya tidak usah. Oke, udah. Terus selanjutnya kita bisa buat bidang bantu dari yang sudah kita buat di sigma 2 ini. Bidang bantu ini kita pakainya plan karena dia garis. Nah, lalu untuk pertemuan cache fracture dengan bidang bantu ini merupakan sigma 2. Ini kita beri titik sigma 2. Ini kita pakainya titik, berarti pol. Nah, 2 dan lalu untuk sigma 3 yaitu 90 derajat dari sigma 2 searah bidang bantu. Untuk menghitungnya kita bisa pakai namanya pitch grid, seperti sebelum-sebelumnya. Lalu di seperti ini. Oke. Lalu kita hitung sebanyak 18 berarti untuk kalau 90 derajat. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Di sini berarti ini sigma 3. Ini karena titik berarti kita pakai folder level saja. Oke, dari itu kita bisa mengubah kita hapus dulu red auto, lalu kita hapus warnanya, kita ubah warnanya. Kita beri stereonya terlebih dahulu, nah equatorial, lalu di sini legend di major plan kita bisa ubah untuk patokan warnanya, mungkin di sini warna merah, lalu warna oranye, lalu warna merah, lalu warna biru, lalu hijau terang, udah, dan hanya lalu kita save. Kita export. Oke, selesai. Baik, untuk tutorial terakhir yaitu striasi, yaitu unsur penyerta sesar. Yang pertama kita buka div terlebih dahulu, lalu ini sudah saya new, terus kita ke kontur preset langsung. Nah, untuk datanya sendiri ada bidang sesar dengan garis-garis. Bidang sesarnya ini strike right tip. Nah, kita ubah lebih dahulu. Kita di sini bisa menggunakan setting,
strike right div, kita add user plan. Ini bidang sesar, kita pakainya plan, ID dimatikan dengan pol, dengan strike nya yaitu 22744. Yang sesar. Lalu untuk garis-garis kita pakainya add trend line. Trendnya di sini adalah N246E, berarti 246. Oke. Lalu baik, selanjutnya yaitu kita buat bidang bantu. Itu di pertemuan bidang sesar dengan triasi, kita pakainya plan itu bidang bantu. Oke. Lalu untuk pertemuan bidang sesar dengan bidang bantu di sini yaitu namanya sigma 2. Akan sebuah titik, kita pakainya pol. Oke. Lalu setelah itu kita ke sini, kita hitung sigma 1 dengan sigma 3 nya, kita aktifkan dulu pitch grid, lalu kita arahkan di sini di sigma 2. Lalu dari perpotongan antara bidang sesar dengan triasi kita berikan, kita tarik 30 derajat. Berarti di sini. Sigma 1. Karena seperti ini berarti pol. Lalu untuk sigma 3 baru 90 derajat dari sigma 1. Nah, tarik lagi. Berarti 18 kira-kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Atau bisa kita lihat sigma 2 dengan sigma 1 nya saling bersinggungan. Ya berarti, dan ini sigma 3. Pakainya pol. Ya, lalu kita bisa matikan pulse-nya. Oke, lalu kita beri warna seperti pada sebelum-sebelumnya. Sebentar, pakai stereo, tidak pakai stereonet. Di sini kita pakai legendnya, master plan-nya dihidupkan. Lalu kita edit user plan, beri warna sesuka hati. Sebentar. Sini yang terang dan di sini biru. Oke, sudah. Lalu di sini kita ubah jadi trend dan plunge. Bisa dari sini atau bisa dari sini. Oke, aduh, sudah selesai di ekspor. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.